Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhyar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Alhamdulillah kami sudah bisa menyelesaikan penyusunan dokumen informasi kinerja lingkungan hidup daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 untuk data tahun 2020. Penyusunan dokumen ini mengacu pada pedoman penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIKPLHD disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur organisasi perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tim penyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Banjarmasin dikukuhkan dengan surat keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 225 tahun 2021 tentang tim penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Banjarmasin tahun 2021. Dokumen ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 1 tahun atau dokumen tahunan. Publik berhak mengetahui tentang apa yang telah dilakukan pemerintahnya, dan hal ini selaras dengan penerapan prinsip good governance dan akses informasi kepada publik, sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain menampilkan profil data kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dokumen tersebut juga mewajibkan adanya penyaringan tentang isu-isu lingkungan hidup daerah dan analisis hubungan kausalitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Isu prioritas dalam hal ini adalah isu yang mempunyai dampak terhadap lingkungan yang paling pokok setiap tahun, aktual dan mendesak untuk segera ditangani. Penetapan isu-isu prioritas terpilih lingkungan hidup Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan forum grup diskusi dan didasarkan pada proses secara partisipatif dengan menggunakan metode AHP. Dan analisis atas dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau IKPLH menggunakan pendekatan DPSIR dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Banjarmasin. Sehingga isu-isu prioritas lingkungan hidup terpilih Kota Banjarmasin adalah 1. Penurunan kualitas air, 2. Sampah dan limbah, 3. Pandemi COVID-19, 4. Kejadian kebakaran, 5. Penurunan kualitas udara. Isu prioritas lingkungan hidup yang telah dirumuskan, disepakati dan ditetapkan harus dianalisis kembali dengan analisis di PSIR untuk dapat menemukan solusi permasalahan lingkungan hidup yang telah dan diprediksikan akan terjadi dan untuk menyusun langkah-langkah konkret untuk segera ditangani. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kami hormati tim penilai Nirwasita Tantra. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perkenankan saya Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, akan menjelaskan program pemerintah kota dan warga Kota Banjarmasin dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 98,46 km persegi, dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.197 penduduk per kilometer persegi. Penetapan isu-isu prioritas lingkungan hidup terpilih Kota Banjarmasin adalah: pertama, penurunan kualitas air; yang kedua, sampah dan limbah; yang ketiga, pandemi COVID-19; kemudian yang keempat, kejadian kebakaran; dan yang kelima, penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas air dapat kami jelaskan sebagai berikut. Di mana letak geografis Kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang berada di bagian hilir, sehingga permasalahan kualitas air sungai harus dikoordinasikan bersama kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Penurunan kualitas air lebih banyak disebabkan oleh sampah atau limbah cair dari rumah tangga. Upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi penurunan kualitas air adalah sebagai berikut. Peningkatan pelayanan IPAL. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui PDPAL Kota Banjarmasin berusaha untuk mengembangkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat. Normalisasi sungai untuk mencegah sedimentasi. Sungai di Banjarmasin yang terdata pada tahun 2020 adalah sebanyak 290 sungai dengan panjang 296.864,02 meter. Pengawasan dan monitoring kualitas air dilakukan untuk menjamin air sesuai dengan standar baku mutu. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, terutama untuk sistem pengelolaan air limbah. Selanjutnya, melakukan pemeliharaan terhadap sungai yang ada di Kota Banjarmasin melalui lomba maharagu sungai dan pengukuhan pemangku sungai.
partisipasi masyarakat dengan munculnya komunitas pecinta lingkungan, perbaikan sanitasi khususnya masyarakat di tepian perairan dicapai dengan memasyarakatkan program IPAL komunal dan biofilter, program kali bersih atau prokasi. Prokasi merupakan program kerja pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan kualitas air sungai agar berfungsi sesuai peruntukannya, melakukan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan subdaerah aliran sungai Das Martapura melalui program Sungai Martapura Bungas. Penggunaan sasirangan pewarna alam. Diharapkan pelaku industri mengganti pewarna kimia yang merusak lingkungan bahan alami dari tumbuhan. Isu kedua terkait dengan sampah dan limbah. Upaya pembenahan masalah sampah dan limbah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin adalah: yang pertama, terkait dengan kebijakan pengurangan plastik. Pemerintah Kota Banjarmasin membuat terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, yaitu melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di toko modern atau retail mulai tanggal 1 Juni 2016. Di Kota Banjarmasin, ada 181 retail yang telah melakukan pembatasan kantong plastik. Ini berarti telah dapat menghemat atau mengurangi kantong plastik sebanyak 1.224.395 lembar plastik per bulan atau 45.361 kg per tahun atau sama dengan 45 ton per tahun. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kota dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Jakstrada yang dilaksanakan dalam periode tahun 2018 hingga 2025 memuat gerakan pilah sampah dari sumbernya. Salah satu yang berperan sangat penting juga untuk pengurangan sampah ini adalah hadirnya bank sampah. Sampai dengan tahun 2020 ini, Kota Banjarmasin memiliki 1 bank sampah induk dan 282 unit bank sampah. Kemudian lapak atau pengumpul. Pada tahun 2020, terdata di Kota Banjarmasin sebanyak 43 unit lapak pengumpul. Selanjutnya, TPS 3R. Program TPS 3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Terkait dengan pusat daur ulang sampah skala rumah tangga. Pusat daur ulang skala rumah tangga dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan bank sampah unit lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan dari penjualan barang bekas yang ada di bank sampah unit. Sebagai tahap awal, saat ini Dinas Lingkungan Hidup mencoba untuk mengembangkan 6 bank sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Kegiatan lomba kebersihan antar kelurahan di Kota Banjarmasin dilakukan secara rutin sejak tahun 2015. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan diantaranya mengenai kebijakan pengelolaan sampah untuk kebersihan kota dan kebersihan pasar, serta sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan di tingkat sekolah. Sosialisasi pengurangan kantong plastik di retail atau pasar modern. Selanjutnya, sosialisasi pengurangan kantong plastik di pasar tradisional. Target pada program ini adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik per pengunjung dan mengembalikan ke kebiasaan lama untuk berbelanja dengan membawa bakul purun, sebuah kearifan dari masyarakat warga Kota Banjarmasin. Selanjutnya, pengurangan kantong plastik pada kegiatan kurban. Surat edaran Wali Kota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik untuk ibadah kurban sudah dimulai sejak tahun 2019. Kemudian selanjutnya, pelayanan sampah Surung Sintak yang wilayahnya tidak terdapat TPS. Aksi peduli sampah pemuda-pemudi Duta Lingkungan. Edaran kewajiban ASN menjadi nasabah bank sampah. Kemudian program sedekah sampah untuk disabilitas. Para ASN di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan program sedekah sampah yang ditujukan untuk difabel. Membentuk Satgas Kebersihan. Kemudian pada momentum World Clean Up Day. Dalam momentum peringatan World Clean Up Day tahun 2020, pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kegiatan lomba bersih-bersih di sejumlah aliran sungai. Kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan sungai yang bersih, asri, dan aktif. Kemudian terkait dengan upaya-upaya lain adalah gerakan ojek asik tanpa kantong plastik. Kemudian gerakan mudik asik tanpa kantong plastik. Dan selanjutnya aksi 1 juta bakul purun dan juga gerakan 1000 sungai, 1000 tumbler. Upaya reduksi sampah melalui pemberdayaan sektor informal di TPA Basiri dan juga pembuatan aplikasi untuk peningkatan pengelolaan sampah. Selanjutnya, terkait dengan pembentukan kerjasama TPA Regional Banjar Bakula. Penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan. Pemerintah kota membuat aplikasi khusus untuk menerima berbagai macam pengaduan
dari masyarakat, yaitu aplikasi SP4N Lapor. Kemudian penegakan hukum untuk bidang lingkungan. Penegakan hukum atas peraturan daerah yang sudah ada di Kota Banjarmasin. Produk hukum peningkatan pengelolaan lingkungan, maka pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan produk hukum cukup banyak dalam rentang tahun 2019-2020 berupa perwali, surat edaran, dan juga instruksi wali kota. Isu ketiga terkait dengan pandemi COVID-19. Kota Banjarmasin menjadi daerah yang menyumbang angka kasus COVID-19 terbanyak di Kalimantan Selatan. Di antaranya, penanganan COVID-19 dengan strategi yang pertama, edukasi tanpa henti. Penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan adanya sanksi. Kemudian terkait dengan PCR, melakukan tes PCR secara masif. Selanjutnya, pelibatan masyarakat. Peningkatan PSM, pelibatan masyarakat dengan berdirinya kampung tangguh untuk memberdayakan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan penanganan isolasi mandiri untuk kasus di wilayah setempat. Pelayanan di pemerintah Kota Banjarmasin selama masa pandemi COVID-19 dilakukan secara online atau work from home, menghindari pertemuan tatap muka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Produk hukum mengenai pandemi COVID-19 meliputi perwali tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin. Kemudian perwali tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona. Kemudian keputusan wali kota tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian keputusan wali kota Banjarmasin tentang pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin. Surat edaran tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Isu keempat terkait dengan kejadian kebakaran. Frekuensi kejadian kebakaran di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 70 kejadian, menurun menjadi 46 kejadian kebakaran. Dan upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam penanganan kejadian kebakaran Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut. Partisipasi dari barisan pemadam kebakaran. Menurut data dari bidang damkar, jumlah BPK sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebanyak 256 unit. Sosialisasi dan pembinaan damkar, pelatihan simulasi penanggulangan bencana kebakaran. Selanjutnya, program pemukiman tanpa kumuh. Selanjutnya, produk hukum peraturan daerah, di mana Perda nomor 13 tahun 2008 tentang upaya penyelamatan kebakaran di Kota Banjarmasin. Isu kelima terkait dengan penurunan kualitas udara. Program yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk pengendalian penurunan kualitas udara atau meningkatkan kualitas udara adalah sebagai berikut. Pengawasan pengendalian pencemaran udara baik sumber bergerak ataupun tidak bergerak. Pengujian emisi kendaraan bermotor dan pengujian emisi aktivitas industri. Pemerintah kota juga melaksanakan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan atau EKUP, pengujian emisi dari sumber tidak bergerak atau aktivitas industri. Kemudian menggunakan alat AQMS, yaitu Air Quality Monitoring System. Program penghijauan dan pembangunan RTH. Pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan mengupayakan penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH yang memadai di kawasan perkotaan. Sejak tahun 2013, Pemko Banjarmasin telah membangun berbagai macam taman. Sampai tahun 2020 ada 110 taman kota di Kota Banjarmasin dengan total luasan 150.291,93 meter persegi. Kemudian selanjutnya program kampung iklim. Saat ini Kota Banjarmasin telah memiliki 17 kampung iklim yang tersebar di 5 kecamatan. Kemudian selanjutnya gerakan menanam pohon dan juga inovasi penggunaan pupuk organik dan pemberantasan hama penyakit tanaman padi yang ramah lingkungan. Kemudian realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi pada tahun 2020 di Kota Banjarmasin adalah penghijauan sebanyak 106,5 hektar, pengadaan 500 batang pohon dan jumlah pohon yang ditanam, sedangkan untuk reboisasi di Kota Banjarmasin terrealisasi sebesar 1,25 hektar. Kemudian penyediaan angkutan umum massal atau Trans Banjarmasin, di mana angkutan pelajar ceria dan juga disabilitas. Kemudian jalur sepeda. Jalur sepeda merupakan sarana transportasi yang ramah lingkungan. Penyediaan sarana prasarana penunjang mobilitas dan keselamatan pengguna sepeda. Kemudian penerangan jalan dengan solar cell. Pengaturan lalu lintas di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin mengeluarkan peraturan daerah tentang analisis dampak lalu lintas dan di jalan. Kemudian program Car Free Day. Banjarmasin bisa, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih Wan Nyaman. Kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hari Wijaya, Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Pertama, menyampaikan apresiasi atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Hal itu dapat
dilihat dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terhadap permasalahan atau isu prioritas yang diangkat pada tahun 2020, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola secara berkesinambungan. 5 isu prioritas lingkungan hidup tahun 2020 di Kota Banjarmasin adalah: 1. Penurunan kualitas air. 2. Sampah dan limbah. 3. Pandemi COVID-19. 4. Kejadian kebakaran. Dan yang terakhir, kelima, penurunan kualitas udara. Dari isu prioritas tersebut dapat dilihat bahwa selama ini upaya pelaksanaan pembangunan sarana prasarana telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Namun masih ada yang menjadi permasalahan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi dan mencari upaya yang harus dilakukan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangka mendukung kemajuan Kota Banjarmasin. Kami selaku DPRD Kota Banjarmasin yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan fungsi pengawasan memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran dari masing-masing OPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Anggaran terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin pada tahun berjalan 2021 berada pada 11 program yang dijabarkan dalam 35 kegiatan. Total anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut adalah Rp100.403.427.100 dari nilai APBD sebesar Rp1.729.403.855.092. Anggaran yang disediakan untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin tahun 2021 mencapai 5,81% dari nilai APBD Kota Banjarmasin. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020, anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin berada pada 11 program dalam 36 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp104.392.079.000 atau mencapai 5,42% dari nilai APBD perubahan di tahun 2020 sebesar Rp1.994.404.186.030 Apabila dibandingkan dengan persentase anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020, terlihat ada kenaikan, walaupun untuk jumlah cenderung menurun. Beberapa kegiatan yang mendapat kenaikan anggaran pada tahun 2021, terutama anggaran yang diperuntukkan bagi penyihatan lingkungan untuk kegiatan sanitasi masyarakat dan pengelolaan persampahan. Sedangkan beberapa kegiatan yang bersifat fisik dan masih dapat ditunda pengerjaannya, anggarannya tidak dinaikkan. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi terhadap realisasi kinerja dengan adanya kebijakan refocusing anggaran yang menyebabkan dinas teknis terkait di Kota Banjarmasin harus mendukung kebijakan tersebut dengan menunda kegiatan yang telah direncanakan dan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Meskipun demikian, seluruh instansi teknis di Kota Banjarmasin tetap dapat memaksimalkan dukungan anggaran yang disediakan pemerintah kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain alokasi anggaran yang berbasis ekologi lingkungan hidup, DPRD Kota Banjarmasin juga memberikan dukungan berupa penetapan kebijakan berupa produk hukum pada program pembentukan peraturan daerah. Diharapkan dengan adanya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Banjarmasin yang dibuat setiap tahun dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi DPRD Kota Banjarmasin dalam mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Demikian dukungan dari DPRD Kota Banjarmasin. Semoga dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Banjarmasin yang telah disusun dan dipresentasikan di hadapan panelis menjadi evaluasi masukan bagi kinerja DPRD Kota Banjarmasin dan pemerintah Kota Banjarmasin yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.